Halo Sobat Digital, bermain games sejatinya adalah hiburan bagi semua kaum, tak tua ataupun muda. Namun, yang menjadi permasalahan adalah banyaknya remaja yang menjadi kecanduan dan terlalu sering bermain games. Sehingga banyak orang tua yang jadi mempertanyakan, bagaimana sih cara menangani anak yang kecanduan bermain games? Dan sebenarnya, games adalah kawan atau lawan bagi remaja. Sebenarnya, games ini adalah sarana hiburan yang bagus, namun berbahaya karena bisa menyebabkan kecanduan pada remaja. Bersama saya Zaki, kita akan mengupas terkait bagaimana seharusnya games dimainkan dan bagaimana sebaiknya orang tua menangani anak dengan kecanduan games. Dalam talk show Laskar Digital edisi Pengaruh Games bagi Remaja dan Sikap Orang Tua, bersama narasumber kita Bapak Leonardus Bramsa Songko, selaku psikolog. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Zaki. Ini enaknya biar lebih akrab dipanggilnya apa ya? Pak Leo boleh, Om Leo boleh. Oh ya, oke, siap. Pak Leo, kabarnya hari ini apa kabarnya? Kabar baik sekali Mas Zaki. Saja ya Pak. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa sebenarnya games itu menarik dan merupakan hal yang bisa digunakan untuk merilis stres. Saya ingin menanyakan nih Pak, tentang games itu sebenarnya dari kacamata psikolognya adalah kawan ataupun lawan sih Pak? Kalau dari kacamata psikolog itu bagi saya sendiri ya. Dari kacamata saya sebagai seorang psikolog, lebih banyak menjadi lawan. Karena memang adiksinya sangat besar dan buruk untuk anak-anak. Gitu Mas Zaki. Adiksi yang buruk itu apa sih pengaruhnya untuk anak-anak? Pengaruhnya misalnya waktu jadi banyak tersita, menjadikan yang seharusnya sesuai dengan usianya banyak ditinggalkan. Oke Bapak, pertanyaan aja nih, apa sih bahayanya kecanduan game untuk remaja seusia saya? Kecanduan game untuk usia Mas Zaki itu ya karena tugas Mas Zaki kan banyak ya, cuma sekolah, banyak pelajaran yang harus diambil dari luar rumah juga banyak. Nah kalau berurusan dengan game saja, kita kan tersita waktu banyak di situ. Itu Mas Zaki, kita tidak bisa mengeksplor di luar lepas dari game itu sendiri. Mengeksplor luar itu yang dimaksud dengan mengeksplor dunia luar itu seperti apa? Pengalaman atau pendidikan kan bukan cuma dapat dari dunia sekolah saja kan, Oh, iya. gedung. Kita harus bergaul, bersosialisasi. Kalau misalnya kita setiap hari cuma misalnya dengan game saja ya bagaimana? Padahal kalau bermain game kan waktu pasti akan banyak tersita dan tidak terasa Mas Zaki. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih caranya orang tua untuk menangani mungkin anak-anak seusia saya yang sedang mengalami kecanduan games, terlalu banyak bermain games itu bagaimana? Kalau sudah kecanduan, ya mungkin agak sedikit tegas untuk memberi jadwal yang bisa tertulis juga atau enggak bisa itu Mas Zaki. Yang contoh jadwal yang tertulis itu seperti apa? Jadwal kegiatan atau Jadwal kegiatan hari-hari misalnya, kapan dia harus belajar, kapan dia harus berkumpul dengan keluarga, kapan harus keluar rumah untuk bertemu teman, tidak harus lewat online kan. Oh iya, Offline harus terus dijaga. untuk pertanyaan selanjutnya itu Bapak, untuk orang tua itu bagaimana sih pola asuhnya untuk mengasuh anak-anak yang sedang mengalami kecanduan games? Mungkin tidak bisa langsung keras karena kalau sudah kecanduan game itu ya susah ya. Ya betul. Ya mungkin ya pelan-pelan, mungkin diajak sering keluar bareng-bareng, diajak ngomong baik-baik atau alihkan ke hobi sebelum dulu dia bermain game apa. Berinteraksi sosial ya. Iya, benar Mas Zaki. Saya tuh juga ingin menanyakan nih Pak, dari sudut pandang orang tua itu apakah games itu buruk atau baik sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang baik buruk itu ya relatif, tapi kalau untuk anak tadi balik lagi seperti saya bilang, kebanyakan jadinya buruk pasti buruk, akhirnya buruk. Karena ya tadi merasa apa ya, asik di situ terus, banyak kewajiban yang ditinggalkan jadi. Iya betul.
kewajiban tindakan mungkin sekolahnya gitu ya Pak. Sekolahnya benar. Eh, Kemudian kepada lingkungan terutama. oh ya betul sekali itu. Pertanyaan saja nih Bapak, ada nggak tips and trick untuk orang tua nih untuk menanggulangi anak agar nggak kecanduan games di era digital ini Pak? Kita harus lihat apa yang dia sukai, hobi apa. Kan orang punya banyak pilihan ya. Kita seorang tua bisa lihat, oh anak ini mungkin suka di musik, mungkin bisa kita ikutkan les musik atau alat musik apa yang dia sukai, semacam itulah pokoknya. Lalu apa nih tips and trick untuk menghadapi dunia digital sekarang agar bisa terhindar dari hal-hal buruk dampak era digital? Mungkin ya diawasi selalu ya pasti ya, selalu diawasi. Tapi ya kita juga harus menjaga perasaan anak. Ya bagaimana pintarnya kita aja untuk mendekati anak. Sering-sering bicara dengan kasar. Seperti Terus Pak Leo ini ada nggak sih pesan-pesan buat anak remaja? Apa yang harus dilakukan supaya tidak kecanduan games? oh baik, untuk adik-adikku, untuk anak-anak remaja semua, ingat waktu kita itu untuk belajar. Masa depan itu harus dipersiapkan. Jadi kalau kita cuma asik dengan satu hal saja, sangat mubazir. Jadi belajarlah banyak hal. Banyak hal itu kita bisa dapat dari games, tapi bukan cuma itu saja kan kenyataannya. Dari banyak hal pokoknya. Itu saja Mas Hadi. Oh siap. Baik, terima kasih banyak Pak Leo untuk waktunya. Untuk sharing tips and tricks juga dari banyak hal yang mulai dari pola asuh, terus bagaimana orang tua menangani itu sangat-sangat berarti untuk saya remaja seperti saya ini Pak. Sama-sama Mas Hadi. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan ini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Nah, jadi bisa disimpulkan Sobat Digital bahwa bermain games itu boleh-boleh saja, asalkan sesuai pada porsinya. Plus harus tahu skala prioritas kita. Karena kan sebagai remaja skala prioritasnya adalah sekolah, menuntut ilmu, mencari hobi. Kita tahu harus mengeksplor apa yang ada di dalam diri kita supaya kita tuh bisa menemukan apa nih yang tersembunyi. Jadi kurangi main game dan tentukan skala prioritas kita. Baik Sobat Digital, kesimpulan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam talk show Laskar Digital kali ini. Saya Zaki, pamit undur diri. Sampai jumpa.